Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad kama Muhammad Majid. Selamat sore teman-teman semua, santriwan santriwati Pondok Pesantren Alam Sayang Ibu beserta seluruh jajaran staf, pimpinan, asatidzah semua. Sampai kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali setelah sebelumnya kami bersilaturahmi ke PAMSI ini ketika outing akbar. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di tempat yang luar biasa. Ya, terakhir hilal. Kemarin beberapa santri kita mengamati hilal bersama walaupun tidak berhasil. Alhamdulillah dua pekan berselang kita dapat berjumpa kembali dalam pengamatan gerhana bulan total yang insya Allah akan terjadi setelah maghrib. Sebenarnya gerhana sudah terjadi dari sekarang. Jadi kalau misalnya kita melihat bulan pada saat ini, kondisinya seperti ini. Kondisinya seperti ini sekarang. Ini bulan, ini bayangan bumi yang menghalangi bulan. Tapi kondisinya saat ini bulan masih berada di bawah ufuk. Jadi kalau misalnya kita zoom out sedikit ini, nih kondisi saat ini masih berada di bawah ufuk. Jadi belum bisa kita amati, masih not visible atau masih impossible to observe, begitu ya. Nah, ini kita hilangkan groundnya untuk menyimulasikan bagaimana kondisi bulan saat ini. Tapi nanti setelah maghrib, kurang lebih pukul 7, kita percepat sedikit di sini. Nah, bulan akan terbit, lalu akan memerah. Akan hilang lagi. Coba kita back dulu sedikit tadi. Oke, nah ini ketika kita backward ya, mundur. Nah, kondisinya akan seperti ini nanti insya Allah. Merah seperti ini. Maka kita sebut dia sebagai blood moon atau bulan darah. Bukan berarti bulannya berdarah, tapi warnanya kemerahan, reddish. Dikarenakan membiaskan cahaya matahari dari atmosfer bumi. Ini ketika kita akan mengamati pukul setengah 8. Nah, sedikit kita lihat dulu ke materi mungkin ya. Ini saya cepat saja. Oke, ini yang kita bahas sebenarnya cuman waktunya terbatas, kita percepat saja. Oke, kita tentang bayangan dulu, lalu bagaimana sih bayangan terbentuk? Ada umbra, ada penumbra, ada antumbra. Ini akan berpengaruh pada jenis-jenis gerhana. Nah, untuk yang saat ini kita akan perhatikan, akan kita amati bersama, bulan itu akan ada di dalam bayangan umbra bumi. Sehingga terjadi gerhana bulan total. Jika kita lihat geometrinya, kita skip saja materi-materi. Teman-teman juga sudah mendapatkan materi tentang gerhana di 7 September yang lalu. 7 September juga terjadi gerhana bulan total. Kita amati bersama juga di sini, tapi itu terjadinya tengah malam. Ya, jam 12, jam 1 kalau teman-teman masih ingat. Nah, sekarang terjadinya awal malam ya, ketika maghrib terjadi. Nah, kita ngomongin lunar eclipse. Lunar eclipse itu ada penumbral, ada parsial, dan ada total. Nah, saat ini kondisinya sedang parsial. Tadi sudah penumbral, sekarang sedang parsial. Nanti jam 7 mulai total. Puncaknya setengah 8, jam 8 nanti mulai parsial lagi. Jam 9 nanti mulai penumbra lagi. Nah, ini kenapa warna merah? Karena tadi atmosfer bumi membiaskan cahaya dari matahari. Panjang gelombang yang lebih panjang, yaitu panjang gelombang merah. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kan atmosfer bumi membiaskan cahaya matahari. Panjang gelombang yang lebih pendek, seperti panjang gelombang biru, itu dibiaskan keluar. Sementara panjang gelombang yang lebih panjang, seperti panjang gelombang merah, diteruskan dan mengenai permukaan bulan. Sehingga bulan terlihat berwarna kemerahan. Nah, tingkat kemerahan bulan dilihat dari bumi itu juga bisa mengindikasikan kondisi atmosfer di tempat kita. Semakin merah, cerah, atmosfernya semakin baik. Tapi jika warnanya semakin redup, agak warna tembaga, kekuningan, itu berarti atmosfer kita sedang kurang baik. Bisa karena tutupan awan atau tutupan polusi udara. Nah, ini bisa diteliti juga pakai skala Danjon. Nah, bagaimana kondisi bulan dilihat ketika gerhana total terjadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengamati gerhana bulan total? Waktu jelas kita harus tahu. Yang kedua, kondisinya harus cerah dan tidak memerlukan special equipment tertentu. Tapi kalau kita tidak rekam kan sayang. Ayatani min ayatilah yang luar biasa ini kita lewatkan begitu saja. Nah, ini kondisi total lunar eclipse yang terjadi pada hari ini. Jadi beberapa negara yang bisa mengamati, mulai dari Amerika bagian barat, ini terjadi ketika ketika bulannya terbenam. Kalau kita di sebelah lebih barat lagi di sini,
kita mendapati ketika bulannya terbit. Waktu terbaik, lokasi terbaik untuk pengamatan sebenarnya di tengah-tengah sini. Jadi kalau teman-teman pada hari ini berkesempatan berada di Selandia Baru, di Australia bagian timur, begitu ya, di Jepang, itu tempat yang paling optimal untuk pengamatan pada hari ini. Nah, ini dalam waktunya. Jadi sekarang masih belum masuk total ya. Baru total nanti pukul 19.04. Tapi sudah gerhana parsial. Sudah gerhana sebagian, sebagaimana tadi kita lihat di sini. Ini kalau kita jamnya sekarang. Nah, sekarang kondisi seperti ini. Kok bulannya terlihat gepeng? Ini karena efek refraksi dari atmosfer. Gitu. Makanya kalau para astronom itu tidak suka pengamatan benda langit itu dekat-dekat sama horizon. Kenapa? Karena banyak gangguan atmosfernya. Lebih suka kalau lebih tinggi. 25 derajat, 30 derajat ke atas itu lebih nyaman. Karena kondisinya akan di atas horizon. Di atas ufuk begitu. Karena kalau dekat ufuk seperti ini kondisinya, bulannya jadi pepat. Tapi kalau dia semakin tinggi, misalnya kita geser, nah dia akan semakin bulat kembali karena efek refraksi dari atmosfernya berkurang. Nah, ini pukul 18.49.50, pukul 19.04. Nah, kita lihat nih simulasinya. Nah, ini baru masuk ke fase gerhana bulan total 19.04. Total lah sudah ini. Total berlangsung kurang lebih 59 menit totalnya. Dari pukul 7 sampai pukul 8, puncaknya pada pukul 19.33. Nah, itu sangat merah sekali. Ini dengan asumsi langitnya cerah, tidak ada gangguan atmosfer. Nah, kalau tadi ketika setting teleskop di atas itu lumayan terganggu dengan kehadiran awan. Semoga nanti ketika bulan terbit di ufuk timur, gangguan awannya semakin berkurang. Nah, ini waktu-waktunya untuk pengamatan gerhana bulan total kita pada malam hari ini. Jadi maksimum eclipse-nya itu terjadi pada pukul 19.33, insya Allah. Berakhir totalnya itu pada pukul 20.02. Jadi teman-teman, kita bisa berbuka dulu dengan tumaninah. Terus saya tidak usah terburu-buru, makanya insya Allah sampai pukul 8 masih bisa melaksanakan pengamatan gerhana bulan total. Insya Allah nanti di atas sudah disediakan 2 teleskop manual untuk mengamati langsung mata kepada alat, dari alat langsung ke langit. Sementara di observatorium di atas sudah disiapkan juga teleskop dengan kamera untuk merekam pengamatan ini. Gitu. Dan total berhentinya gerhana, penumbuhannya sudah selesai itu pukul 10:30 malam. Jadi gerhana bulan pada malam hari ini durasinya cukup panjang. Nah, ini ada beberapa fakta menarik terkait gerhana bulan total yang terjadi pada malam hari ini. Pertama, totalitas durasinya itu sekitar 58 menit, 19 detik. Durasi keseluruhan gerhananya 5 jam, 58 menit, hampir 6 jam. Lalu ini masuk kepada seri Saros ke-133. Jadi Saros itu merupakan siklus bulan, siklus gerhana. Nah, ini masuknya siklus ke-133. Dari 71 gerhana, ini gerhana ke-27. Lalu di konstelasi Leo, ini yang punya zodiak Leo. Nah, ini deket-deketan nih, Leo sama gerhana sekarang. Dan gerhana berikutnya, gerhana total ya. Kita ngomongin gerhana bulan total berikutnya 2028. 2 tahun lagi. Desember lagi. Yang udah Alia udah lulus insya Allah dari sini. Nah, mungkin itu kalau nanti ada pengamatan lagi bisa datang lagi saat ke sini untuk pengamatan lagi bersama gerhana bulan total 31 Desember 2028. Total, tapi ini sebenarnya bukan di Indonesia total juga. Di bagian Eropa. Nah, mungkin nanti kalau udah lulus kuliah di Eropa bisa ngamati sana. Oke, mungkin itu sedikit pengantar karena sebentar lagi waktu berbuka. Oke, nah sedikit mungkin karena kita sedang di nuansa Ramadan, nuansa pesantren, nuansa pondok, tentu saja pengamatan yang dilaksanakan tidak hanya semata-mata dalam koridor sains. Islam itu merupakan agama yang sangat-sangat komprehensif, membahas segala jenis permasalahan, termasuk kondisi alam. Alhamdulillah sudah azan. Jadi nanti kita akan melaksanakan juga sholat gerhana berjamaah. Oke, selamat berbuka terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi sudah disediakan sebenarnya di atas teleskop yang tidak tersambung kepada kamera. Jadi santri-santriwati itu bisa langsung melihat kepada teleskop yang mengarah ke bulan.
Namun karena kondisinya tidak memungkinkan, takutnya nanti capek ke atas ngantri tapi tidak dapat. Jadi dimaksimalkanlah teleskop-teleskop yang tersambung ke kamera. Salah satunya ini hasil jepretan dari teleskop punya PAMSI, kamera punya PAMSI, komputer punya PAMSI, dimanfaatkan salah satu untuk mendapatkan momen ini. Kalau kita lihat di sini, ini untuk totalitas dari gerhananya sudah lewat, sehingga sudah tidak terlihat merah. Namun kalau kita perhatikan di bagian kanan bawah ini dia sangat gelap sekali. Ini bukan awan, ini bayangan bumi yang menghalangi cahaya matahari yang harusnya dipantulkan dengan sempurna oleh bulan. Kenapa bahasnya dipantulkan oleh sempurna? Karena malam ini itu sedang terjadi yang namanya bulan purnama, al-badru kalau dalam bahasa Arab kita kenal. Jadi bulan 100% memantulkan cahaya matahari. Namun karena terhalang oleh posisi bumi, jadi yang terpantulkan oleh bulan bukan cahaya matahari, melainkan bayangan bumi. Itulah yang gelap di sini. Memang kondisinya seperti apa tadi? Kalau kita lihat hasil rekaman yang lain, di sini ada, ini kondisi tadi, awannya sangat tebal. Sekali lagi ya, diperlihatkan. Ini pergerakan awannya. Ini menggunakan kamera. Kalau menggunakan mata langsung, mata telanjang, tidak teramati posisi ini. Karena menggunakan kamera, exposure-nya ditinggikan, ISO-nya ditinggikan, sehingga dia lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi dapat seperti ini. Kalau misalnya kita lihat dengan kasat mata ya hanya terlihat seperti warna putih, ada awan di depannya lewat-lewat aja. Nggak kelihatan lingkarannya. Kalau kita lihat sekali lagi, ini semua berubah, tergeser dengan awan, kecuali bagian bawah sini. Karena ini bukan awan, ini memang bayangan bumi. Nah, semuanya itu gelap terus di sini. Rekaman yang lain misalnya yang sebelumnya. Nah, ini lebih sedikit lagi karena awannya lebih tebal. Dan masih banyak bayangan buminya. Jadi posisinya ketika bulan itu terbit, matahari terbenam, bulan terbit, itu dalam kondisi sudah gerhana sebagian. Tadi ketika kita berbuka, itu sudah gerhana. Posisi bulan terbit sudah dalam posisi gerhana. Ketika pukul 7:04, gerhananya total. Itulah mulai merah. Sampai pukul 20:02. 20:02 akhirnya si merahnya mulai pudar lagi, menghitam, dan akhirnya cahaya matahari yang dipantulkan oleh bulan mulai kembali. Nah, sekarang posisinya pukul 21:31. Kalau kita lihat menggunakan Stellarium simulasi, bulan sudah seperti ini sekarang kondisinya. Sudah putih. Tapi sebenarnya ini masih gerhana dalam konteks sains. Dalam konteks astronomi sekarang masih gerhana, tapi bahasnya gerhana penumbra. Gerhana penumbra ini bayangan bumi yang menghalangi atau yang tercasting pada permukaan bulan ini bayangan penumbranya, yang tipisnya. Sehingga bulan masih terlihat putih sempurna. Seolah-olah putih sempurna. Padahal kalau kita bandingkan dengan pukul, misal kita geser waktunya, nah, kita geser ke jam 23:18, dia sangat putih sekali. Tapi kalau jam sekarang tadi 21, ini agak pudar ya sedikit. Karena sebenarnya masih tertutup oleh bayangan penumbra bumi. Tapi kalau tadi pukul 20:19, seperti ini. Ini sudah gerhana parsial, bukan gerhana total. Gerhana total kapan tadi? Dari jam 7 lebih. Nah, ini gerhana totalnya tadi. Sayangnya posisi seperti tadi kita terhalang awan. Sayangnya seperti itu. Jika tadi kondisinya cerah, dipersilakan ketika selesai makan bisa ke atas untuk mengamati ini. Nah, kalau misalnya zaman Rasulullah dulu itu ketika gerhana terjadi, itu jadi zaman Rasul itu Rasulullah dan para sahabatnya melaksanakan ibadah sholat gerhana itu hanya satu kali, yaitu gerhana matahari sebagian yang melewati Madinah di tahun 10 Hijriah, 4 bulan sebelum Rasulullah wafat. Itu di bulan Syawal. Nah, pada saat yang sama, hari yang sama, putra Rasulullah Ibrahim bin Muhammad meninggal. Pada saat itu banyak asumsi dari para sahabat bahwa gerhana matahari terjadi pada saat itu karena meninggalnya putra Rasul. Namun akhirnya turun wahyu bahwa gerhana itu bukan karena lahir atau meninggalnya seseorang. Gerhana baik kusuf maupun khusuf merupakan ayatani min ayatillah. 2 tanda dari banyak tanda kebesaran Allah. Masa kita masih mau menyangkal dengan keindahan seperti ini? Nah, inilah salah satu spirit nuzul Quran kita bahwa Al-Quran itu bukan hanya sebagai guidance terhadap agama. Lebih dari itu, hidup kita semua itu di-guide oleh Al-Quran. Ya, mohon maaf, ternyata kondisinya tidak memungkinkan untuk kita melakukan pengamatan secara langsung, namun setidaknya beberapa dokumentasi sudah terlaksana di Observatorium Peradaban Pesantren Alam Sayang Ibu, Lombok Barat. Ini berapa giga filenya? Ini 1,7. Sebentar itu ya? Ya, 1,7 giga. Apa yang buat dia besar? Apa yang buat dia besar? Satu, resolusi kameranya. Resolusi kamera yang dimiliki oleh PAMSI cukup besar, sehingga output yang dihasilkan itu juga besar. Kedua, memang bedanya kamera astronomi dengan kamera handphone biasa, itu tidak ada kompresi terhadap file.
Jadi bahasanya filenya raw gitu, filenya mentah. Sehingga datanya banyak. Ini sebenarnya sudah menggunakan format yang kecil, format AVI. Ada yang lebih raw lagi, itu bisa lebih besar lagi. 10 detik bisa 2 sampai 5 giga. Bisa. Biasanya kalau dalam pengamatan astronomi, data ini digunakan sebagai data mentah yang kemudian akan diolah. Entah diolah menjadi gambar satu persatu, atau mungkin diolah datanya kita ambil berapa, misal obskurasi dari gerhana tersebut. Obskurasi itu kan tutupan dari si bayangan buminya. Itu bisa dihitung. Biasanya pengamatannya dari sebelum gerhana terjadi, dihitung tuh berapa magnitudo bulan, lalu penumbra dia akan berkurang berapa pengurangannya, sampai akhirnya ketika berapa pengurangannya. Itu bisa diolah datanya. Ini data mentahnya 1,7 giga. 10 detik. Ya. Semoga apa yang disampaikan tidak memuaskan teman-teman semua, sehingga teman-teman akan terus mencari di luar dari pertemuan ini. Begitu mungkin, Seth. Terima kasih atas perhatiannya dari tadi sebelum maghrib sampai sekarang. Semoga apa yang dilaksanakan menambah keimanan kita semua, khususnya di bulan Ramadan ini, bahwa kita tidak hanya menadaburi ayat-ayat qauliyah Allah Subhanahu wa taala, namun juga ayat-ayat kauniyah yang sungguh menjadi bukti bahwa kita tidak ada apa-apanya di muka bumi ini. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.